Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Tia Desvita Tirasya, NIM saya 19591237, saya berasal dari PGMI 5H. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah keterampilan dosen pengampu saya yaitu Bapak Juli Ahmad MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan serta menerangkan tentang RPP yang saya gunakan. RPP di sini berjudul tentang seni rupa. RPP merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran. Baiklah, nama sekolah yang saya gunakan sebagai tempat praktek mengajar saya adalah SDI Karanganyar Curup. Dan kelas yang saya gunakan ialah kelas 4 semester 1. Alokasi waktu pada RPP yang saya gunakan ini adalah 1 kali 15 menit. Baiklah, pada bagian pertama RPP ada standar kompetensi, yaitu mengapresiasi karya seni rupa. Bagian yang kedua ada kompetensi dasar, 1.1 menjelaskan pengertian seni rupa, 1.2 menyebutkan jenis karya seni rupa, jenis seni dan pembagian seni rupa, 1.3 menjabarkan unsur seni rupa, fungsi seni rupa, 1.4 menyebutkan aspek seni rupa, dan 1.5 menyebutkan dan menjelaskan seni rupa murni dan terapan beserta contohnya, dan 1.6 menjelaskan unsur seni rupa terapan, jenis seni rupa terapan beserta contohnya. Baiklah, pada bagian yang ketiga adalah bagian indikator, adalah menjelaskan tentang pengertian seni rupa, menyebutkan fungsi seni rupa, menyebutkan dan menjelaskan aspek-aspek seni rupa, menyebutkan jenis seni, menyebutkan seni berdasarkan bentuknya, seni rupa terapan dan juga seni rupa murni, dan selanjutnya menjabarkan unsur seni rupa terapan, dan yang terakhir adalah menyebutkan dan menjelaskan jenis seni rupa terapan beserta contohnya. Baiklah, pada bagian selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Adapun yang pertama adalah agar siswa dapat memahami apa itu pengertian seni rupa, agar siswa dapat memahami juga apa itu fungsi seni rupa dan aspek seni rupa, agar siswa juga mampu mengetahui apa saja sih jenis seni rupa, dan siswa juga mampu memahami apa saja pembagian seni rupa berdasarkan bentuknya. Siswa juga dapat menyebutkan jenis-jenis seni rupa, siswa juga dapat menyebutkan dan menjelaskan 3 unsur jenis seni rupa. Siswa dapat mengetahui apa itu unsur seni rupa, dan siswa mampu memahami unsur-unsur seni rupa terapan, dan siswa mampu menyebutkan dan menjelaskan 1 jenis seni rupa terapan beserta contohnya. Adapun karakter siswa yang diharapkan pada bagian RPP yang saya gunakan ialah disiplin, tekun, tanggung jawab, ketelitian, kerjasama, dan juga percaya diri. Dan selanjutnya ada juga materi ajar yang saya gunakan pada RPP saya ini, seperti pengertian seni rupa, fungsi seni rupa, aspek seni rupa, jenis seni rupa berdasarkan bentuknya, jenis seni rupa, unsur seni rupa terapan, macam-macam seni rupa terapan beserta contohnya, dan yang terakhir adalah fungsi seni rupa. Baiklah, adapun bagian metode pembelajaran yang saya gunakan pada saat praktek mengajar dan saya tuliskan di RPP yang saya gunakan ini, itu ada 3. Yang pertama ialah ceramah, yang kedua diskusi, dan yang ketiga yang terakhir adalah tanya jawab. Baiklah, selanjutnya setelah metode pembelajaran ada juga langkah-langkah pembelajaran. Di sini terdapat 3 langkah-langkah pembelajaran di dalam RPP yang saya gunakan. Yang pertama adalah kegiatan awal, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga adalah kegiatan akhir. Baiklah, pada bagian kegiatan awal, yang pertama saya lakukan apresiasi, yaitu seperti salam pembuka, mengucapkan Assalamualaikum, dan selanjutnya untuk menambah semangat para peserta didik, saya melakukan tepuk semangat. Setelah melakukan tepuk semangat, saya pun mengabsen para siswa, dan selanjutnya saya pun mengajari siswa tentang materi-materi yang saya akan jelaskan. Bagian yang kegiatan inti seperti yang saya jelaskan tadi, saya menjelaskan mengenai materi tentang seperti pengertian seni rupa, menjelaskan fungsi seni rupa, menjelaskan dan menyebutkan aspek seni rupa, menyebutkan dan menjelaskan seni rupa berdasarkan bentuknya terbagi menjadi 2,
dan juga jenis seni rupa, unsur seni rupa, macam-macam seni rupa terapan, beserta contohnya, dan yang terakhir menjelaskan fungsi seni rupa. Dan pada bagian kegiatan penutup, saya memberikan kesempatan kepada para siswa untuk melakukan tanya jawab. Selanjutnya setelah itu saya melakukan penilaian, dan yang terakhir saya menutup pembelajaran. Selanjutnya adapun sumber atau alat ataupun bahan yang saya gunakan pada saat praktek mengajar ada 2. Yang pertama, buku SBK kelas 4 SD, dan yang kedua gambar dan foto tentang karya seni rupa. Baiklah, tahapan yang selanjutnya adalah penilaian. Aspek yang saya nilai di sini ada 2. Yang pertama adalah aspek afektif atau sikap, dan yang kedua adalah aspek kognitif. Baiklah, yang pertama adalah aspek afektif atau sikap, yakni komponen yang dinilai melalui keberanian, kejujuran, dan juga kerjasama. Dan penilaian di sini dilakukan saat siswa melakukan diskusi. Yang kedua adalah aspek kognitif. Komponen yang dinilai di sini adalah kemampuan para siswa saat menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh guru pada saat tes lisan. Dan bagian tahapan yang terakhir pada RPP saya adalah bentuk penilaian. Bentuk penilaian di sini adalah tes lisan atau tes tulisan. Baiklah semuanya, terima kasih yang sudah menonton dan menyimak video saya ini. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya akan saya lanjutkan ke video praktek mengajar saya. Siapa yang akan memimpin doanya? Mira, pimpin doanya ya. Doa dimulai. Selanjutnya, seni rupa itu berfungsi sebagai
media ekspresi, media komunikasi, media pengembangan bakat, dan juga media pendidikan. Selanjutnya aspek seni rupa. Aspek seni rupa. Di sini ada 3. Yang pertama adalah aspek grafita. Yang kedua aspek garapan. Yang ketiga aspek tata. Nah, mengenai jenis karya seni rupa di sini, yang pertama, karya seni rupa murni yakni seni rupa yang sengaja diciptakan sebagai sarana ekspresi, komunikasi, rekreasi, dan terapi. Karya seni rupa murni juga didapat berupa dwi mata ataupun primata. Yang kedua, karya seni rupa terapan yang sengaja dicipta untuk tujuan fungsional. Nah, karya seni rupa ini mencakup 2 macam, yakni dwi mata dan primata. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai ada beberapa jenis seni di sini, yaitu ada 5. Yang pertama, seni yang dapat dinikmati melalui media pendengaran. Contohnya seperti pergelaran musik, paduan suara, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah seni rupa yang dapat dinikmati melalui media penglihatan. Contohnya seperti lukisan, poster, seni bangunan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah seni yang dapat dinikmati melalui media bahasa atau tutur kata ya. Contohnya seperti puisi, cerpen, pantun, dan lain-lain. Dan yang keempat itu seni yang dapat dinikmati melalui media gerakan. Contohnya seperti seni tari. Yang terakhir adalah seni yang dapat dinikmati menggunakan 2 media, yaitu media penglihatan dan media pendengaran. Yaitu contohnya seperti pergelaran musik, pergelaran wayang, film, teater, dan lain-lain. Nah, selanjutnya berdasarkan bentuknya, seni rupa ini dibagi menjadi 2 bagian. Ada yang tahu apa saja 2 bagian ini? Seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Ada yang sudah pernah dengar belum? Belajar kesenian kan? Belajar. Nah, baiklah di sini Ibu akan menjelaskan apa itu seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Seni rupa 2 dimensi merupakan seni rupa yang hanya dipandang dari satu sudut pandang saja dan memiliki dimensi panjang dan juga lebar. Contohnya seperti seni relief, seni grafis, dan lainnya. Yang kedua adalah seni 3 dimensi, yaitu seni yang berbentuk seperti bangun ruang dan juga memiliki volume, di mana dimensinya ini yaitu panjang, lebar, dan juga tinggi. Contohnya seperti seni patung, seni arsitektur, seni kria, seni keramik, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya mengenai jenis seni rupa. Jenis seni rupa. Nah, jenis seni rupa di sini ada 3 ya. Yang pertama adalah seni rupa murni. Adalah salah satu cabang seni yang menghasilkan karya yang lebih fokus pada nilai keindahan dan estetisnya saja, dan tidak mempedulikan nilai-nilai praktis yang ada dalam karya tersebut. Contohnya seperti seni lukis, seni grafis, seni kaligrafi, seni patung, dan juga seni keramik. Yang kedua adalah seni desain yang berhubungan dengan proses kreatif dalam merencanakan dan merancang suatu bentuk. Contohnya seperti arsitektur, desain interior, dan juga desain busana. Yang ketiga adalah seni kriya. Seni kriya ini adalah seni yang dibuatnya dengan menggunakan keterampilan tangan dan menggunakan keterampilan khusus ya. Contohnya seperti kerajinan kriya bambu, kriya rotan, dan juga kriya keramik. Nah, fungsi seni rupa di sini ada 2. Yang pertama adalah fungsi individual dan juga fungsi sosial. Nah, fungsi individual di sini terbagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu dalam unsur fisik dan yang kedua dalam unsur psikis atau emosional. Nah, kalau dalam unsur fisik ini berupa seperti pemenuhan kebutuhan seperti pakaian, peralatan makan, rumah, transportasi, dan lain-lain. Kalau dalam unsur psikis atau emosional itu berupa seperti
berupa kenyamanan dan kesenangan saat seseorang itu menggunakan barang seni atau benda seni tersebut. Selanjutnya kedua, fungsi sosial terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sebagai rekreasi atau hiburan. Artinya di sini fungsi sebagai rekreasi atau hiburan ini berfungsi untuk menghilangkan stres dari orang tersebut setelah menjalankan atau melaksanakan beban pekerjaan rumah, kantor, sekolah, dan lain-lain. Nah, fungsi dari seni sebagai rekreasi ini contohnya seperti film, komik, fotobook, dan lain-lain. Yang kedua adalah sebagai sarana komunikasi. Nah, sebagai sarana komunikasi di sini berfungsi sebagai tempat, wadah, serta media untuk menuangkan atau membawakan informasi yang ditujukan kepada seseorang atau kepada halayak ramai. Contohnya seperti poster, iklan, spanduk, website, dan sebagainya. Nah, yang kedua, sarana pendidikan atau edukasi. Nah, di sini artinya sebagai sarana penunjang pendidikan atau edukasi bagi para peserta didik ya. Contohnya seperti ilustrasi dalam buku pelajaran serta poster tata cara prosedur tata sistem tersebut. Dan yang terakhir adalah bentuk religi atau keagamaan. Seperti di dalam rumah adik-adik pastinya ada ya bagi yang muslim. Lukisan di dalamnya itu terdapat ayat suci Al-Quran, contohnya seperti ayat kursi contohnya ya. Nah, selanjutnya mengenai seni rupa murni dan seni rupa terapan. Kalau seni rupa murni tadi sudah dijelaskan ya, suatu karya yang dihasilkan tapi lebih fokus kepada nilai keindahan dan estetisnya saja, tapi nilai-nilai praktis di dalamnya itu tidak dinilai atau tidak difokuskan. Yang kedua adalah seni rupa terapan. Karya seni yang dirancang untuk tujuan fungsional untuk memenuhi kebutuhan fisik maupun psikologis manusia atau kejiwaan manusia, yang tidak hanya dapat dipandang keindahannya saja, tapi juga dapat dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari. Selanjutnya fungsi seni rupa terapan tadi sudah dijelaskan ya. Yang pertama itu fungsi individual, kan sudah dijelaskan, dia sama dengan fungsi seni rupa tadi. Fungsi individual dalam unsur fisik, dalam unsur psikis atau emosional, dan fungsi sosial tadi sudah juga dijelaskan sebagai rekreasi atau hiburan, sebagai sarana komunikasi, sebagai sarana pendidikan atau edukasi, dan dalam bentuk religi atau keagamaan. Selanjutnya mengenai unsur-unsur seni rupa terapan. Yang pertama adalah arah. Arah adalah unsur dalam seni rupa, bisa berbentuk lurus, belok, horizontal, vertikal, ataupun condong dan sebagainya. Yang kedua adalah garis. Garis adalah unsur seni rupa yang sederhana dan mudah digunakan sebagai alat ekspresi untuk membuat karya seni. Yang ketiga adalah ukuran. Bisa berupa besar kecil, panjang pendek, serta lebar dan sempit. Yang keempat adalah bangunan atau shape. Bisa berbentuk segitiga, lingkaran, kotak, kubus, persegi panjang, dan lain-lain. Yang kelima adalah warna. Unsur warna ini paling banyak diciptakan oleh para seniman karena untuk menseleksikan serta menambah nilai dari karya seni tersebut. Yang keenam, gelap-gelap atau value. Adalah tindak lanjut dari kreasi unsur warna pada karya seni. Selanjutnya mengenai macam-macam jenis seni rupa terapan dan juga contohnya. Yang pertama adalah desain. Seni desain adalah jenis karya yang dicampur mengenai rancangan gambar sampai benda pakai yang diterapkan untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah arsitektur. Adalah karya seni yang dirancang untuk membangun bangunan tertentu, baik secara estetis maupun fungsinya. Yang ketiga adalah kriya terapan. Digunakan dalam membuat karya seni seperti sudah dijelaskan tadi, menggunakan keterampilan tangan. Selanjutnya pakaian dan perlengkapan busana seperti yang adik-adik sekalian pakai sekarang, itu merupakan pakaian atau perlengkapan busana untuk para peserta didik anak SD. Selain itu juga sering kita lihat kalau sedang menari, pastinya menggunakan busana yang sangat cantik dan enak dipandang oleh mata. Selanjutnya yang kelima adalah gambar ilustrasi. Adalah gambar-gambar petunjuk untuk membahas mengenai konteks lebih terhadap penjelasan teks. Yang terakhir adalah patung terapan. Contohnya patung yang mengilustrasikan mengenai gambaran serta informasi mengenai kehidupan pada zaman dahulu, dan juga yang kedua adalah patung manusia purba pada zaman dahulu. Baiklah, di sini ibu akan memulai tanya jawab ya. Siapa yang ingin bertanya? Namanya siapa?
dan juga unsur psikis atau emosional. Kalau unsur fisik tadi itu berupa pemenuhan kebutuhan seperti makan, perawatan rumah, transportasi, dan lain-lain. Kalau unsur psikis atau emosional itu berupa kenyamanan dan kesenangan seseorang dalam menggunakan barang seni tersebut. Apa sudah paham? Nanti di akhir pelajaran Ibu berikan reward ya. Nah, selanjutnya Ibu kembali yang akan bertanya pada kalian. Siap-siap ya. Sebutkan 3 aspek seni rupa. Oke, coba namanya siapa? Ayah, silakan. Apa saja aspek seni rupa? 3. Oke, baik. Selanjutnya tadi kan sudah kalian jawab ya. Ibu akan menjelaskan lagi mengenai unsur-unsur seni rupa. Ibu sebutkan terlebih dahulu ya. Ada, kita baca sama-sama ya, bacakan. Yang pertama, selanjutnya akan menjelaskan ya dari apa itu garis, bentuk, bidang, dan sebagainya. Kalau garis itu merupakan unsur dari seni rupa adalah jarak antara satu titik dan titik lainnya. Kalau unsur seni rupa garis tadi merupakan unsur seni rupa adalah jarak antara satu titik dan titik lainnya. Kalau bentuk itu merupakan seperti panjang dan lebar, bagian 2 dimensi atau 3 dimensi. Kalau tekstur memengaruhi indra-indra karena bisa untuk seseorang merasakan atau melihat karya seni tersebut. Selanjutnya titik berguna untuk menghubungkan antara garis satunya dengan garis lainnya. Selanjutnya ada warna, adalah ketika cahaya yang mulai suatu objek dipantulkan kembali ke mata. Itu yang disebut dengan warna. Selanjutnya unsur seni rupa gelap terang merupakan gelap dan terangnya suatu warna. Selanjutnya ada lagi unsur seni rupa bidang ya. Kalau bidang ini dikatakan suatu bidang bila sudah mencapai suatu kedalaman dan menjadi 3 dimensi, baru bisa dikatakan karya seni tersebut sebagai suatu bidang. Nah, selanjutnya adalah ruang. Bagaimana seorang seniman tersebut bisa mencapai garis, bentuk, bidang, ruang, dan juga warna, baru bisa dikatakan seni tersebut adalah suatu ruang. Nah, baiklah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan